ibu mau bener sama kiai ngajinya, mau bener sama ustadz, ya bu ya. Kalau saya bukan ustadz beneran, biar jelas dulu ini, jangan sampai nanti kok ustadznya gitu. Ya mau gimana gini gitu. Ya. Jadi saya bukan ustadz beneran. Ibu masih ingat yang main di Para Pencari Tuhan? Yang jadi Ustadz Ferry, yang Ramadan jadi Ustadz takut sama istrinya, itu aku. Dalam cerita sinetron saya sangat takut sama istri saya, tapi aslinya itulah. Jadi biar jelas dulu ya bu ya, dimaklum Pak Kiai, dimaklum. Kalau tiba-tiba ceramahnya kurang berkenan, dimaklum. Karena saya bukan keluaran MUI, saya keluaran sinetron PPT, Para Pencari Tuhan. Jadi sekarang saya udah jarang syuting sama Parto, jarang syuting sama Eko. Kenapa saya jarang syuting? Bukan karena saya sering ceramah. Saya jarang syuting itu karena nggak diajak. Beruntung likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Parto nggak berani ceramah, Eko nggak berani ceramah, saya berani. Berarti Eko sama Parto tidak berani. Karena Parto Eko nggak berani, berarti saya nggak ada saingan. Pelawak-pelawak nggak semuanya berani naik ceramah, paling berani masuk partai. Ya, sahabat saya Eko, beliau politikus, udah 3 periode di DPR RI. Beliau politikus. Saya belum sampai ke tikus, baru ke curut aja. Nanti lama-lama kenying-nying, habis nying-nying baru. Satu lagi sahabat saya masih eksis di Prapanjapa, OPJ. Ya bu, beliau Parto masih. Jadi Eko di politik yang selalu bilang buat rakyat, kata Eko. Kata saya, rakyat yang mana? Saya aja temennya belum dibagi. Ya ibu ngaji dulu, kita ngaji dulu biar kayak orang bener. Iya, sebab orang yang ngaku-ngaku bener bisa jadi bukan orang. Kadang-kadang kita sering ditipu sama orang yang ngomongnya bener, kelakuannya bener, ternyata bukan orang. Saya terang-terangan aja, saya belum bener, cuman diundang di tempat yang benar sama ibu-ibuku yang pengen benar. Nanti kita bakalan jadi orang benar. Sebab kata guru saya, siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar bukan sekarang. Orang yang benar itu kalau matinya, meninggal dunia, dia husnul khatimah, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini masih audisi, bisa jadi kakak-kakak saya, mas-mas saya, mbak-mbak saya duluan masuk surganya. Benar? Bahkan saya selalu ngedoa, mudah-mudahan istri saya masuk surga duluan. Karena kalau masuk surga belakangan berisik. Ditinggal kondangan aja berisik. Ngomel banget. Ya bu, jadi kita ini belum bisa dibilang udah bener, karena kita maulid, kita ngaji supaya kita jadi orang benar. Benar itu matinya husnul khatimah, nggak ada fitnah, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Bisa jadi saya belum jelas surganya, ya masih audisi, kan belum mati ya bu. Jadi mati dulu masuk surga berarti orang benar. Kita ngaku benar, mati belum di surga juga. Kira-kira begitu. Oh itu judulnya itu. Dengan memperingati Maulid Nabi kita satukan perbedaan umat. Oke? Kita beda nggak nih bu? Beda, ada yang kerudung pink, ada yang ungu, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang 3 kali bayar,
Ada yang 4 kali bayar. Beda nggak? Beda, tapi tidak merasa berbeda. Itulah kebersamaan. Kita berbeda-beda tapi tidak merasa kalau kita berbeda. Bapak-bapak pecinya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang dekil. Ya Bu, beda kita tapi tidak menjadi fitnah. Bedanya kita dalam kebersamaan, inilah kebersamaan yang dirahmati. Ada doanya, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Lalu kata Kiai, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Kita kumpul bermaulid, di dalam maulid ada syafaat. Ini ada syafaat Ibu. Bisa jadi ibu-ibuku biasa aja, besok anak-anaknya besar jadi anak-anak yang luar biasa. Hari ini ibu kelihatannya biasa-biasa aja, besok anak-anak kita ada yang jadi ulama besar. Ada yang jadi pengusaha kaya. Ada yang jadi pejabat. Ada yang jadi jenderal. Kita nggak tahu Bu, ada syafaatnya di sini Bu. Saya juga nggak ngerti kenapa saya maulid, ternyata bapak, ibu, kakek, nenek saya maulid. Jadi kenapa saya maulid? Karena emak bapak saya maulid. Sebab kata guru, pengen punya anak bisa ngaji, ibu bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin sholat, ibu bapaknya kudu rajin sholat. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Apa itu soleh? Kata guru saya, mayyakumu bihukukillah wa hukukin nas. Disebut soleh itu melaksanakan, mengikuti ajaran-ajaran Allah dan juga melaksanakan perintah-perintah hamba-hamba Allah. Anishkurli, bersyukur kepadaku, wali walidaik, kepada kedua orang tua. Aqimus shalah, kita ke Allah, wa atuz zakah, kita bayar zakat ke hamba-hamba Allah. Atiullaha wa atiur, taat ke Allah dan taat kepada Rasul. Nah, dikit-dikit aja ngajinya ya. Kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku kepada kalian walaupun satu. Jadi enggak banyak-banyak, banyaknya ini aja. Yang penting ibu sehat. Orang yang mau ketawa berarti orang sehat. Dari panggung kelihatan orang yang nggak mau ketawa, satu banyak kurang sehat, kedua banyak utang. Kelihatan banyak pikiran. Aku dari jauh tahu kok, tahu. Kayaknya wajah kamu lagi banyak bermasalah gitu. Di rumah tangga ada masalah nggak? Ada. Bener. Di pasar ada masalah nggak? Di kantor ada masalah nggak? Yang cakep nih Bu, kata Kiai, ad-dunya mal'unatun, dunia isinya laknat melulu. Yang nggak ada laknat mana? Nih ya, ngaji, maulid. Walaupun berbeda-beda kerudung, berbeda-beda peci, berbeda-beda seragam, tapi kita selalu bersama-sama. Mudah-mudahan nanti akhirat begini juga Ibu. Ya, bareng-bareng sekarang ngaji. Saya nggak mau sendirian ngajinya, bareng-bareng. Lalu kalau ibu-ibu rajin ngajinya, jadi sedikit aja kita kasih langsung nyamber. Ya, ngaji dulu dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Mantap. Nyambernya kayak bensin sama api. Lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagus, monyongnya bagus. Emang begitu kalau kata guru tajwid, ngaji harus begitu. Buka mulutnya, buka suaranya, makhrajnya cakep, suaranya jadi bagus.
Coba. Aku seneng lihat monyongnya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Luar biasa ini. Apa namanya kampung kita, Pak? Kampung Baru. Wow, mudah-mudahan masyarakat Kampung Baru sampai kampung-kampungnya ada di surga. Amin. Karena ini luar biasa, ini ibu-ibu saya yang sehat, yang mau ketawa. Amin. Ya Bu, buang urusan-urusan yang gak ngenakin, buang. Urusan yang bikin sakit hati, buang. Itu yang bikin wajah kita kayaknya nggak berseri-seri. Jangan mikirin suami, capek. Benar. Suami hitam pakai malam bangun ngedoa, ya Allah putihkan suami saya. Nggak usah biarin dia hitam, yang penting keras. Keras keinginannya cari duit. Mana yang hasanah, Ibu? Ini hasanah nih. Bapaknya ngaji, hasanah. Ibunya ngaji, hasanah. Anaknya ngaji, hasanah. Kakeknya ngaji, neneknya ngaji. Berarti itu rumah-rumah yang berumah tangga dia hasanah, bertetangga dia hasanah, bermasyarakat dia hasanah, berbangsa-bangsa dia, bersuku-suku dia, berbeda-beda dia. Indonesia negara kita, negara yang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Dunianya hasanah, akhiratnya doanya pasti Rabbana atina fid wa fil akhirati wa qina. Udah segitu juga ngaji ya Bu. Jangan banyak-banyak ya. Hasanah itu kan baik ya Bu. Dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Dan kita ini baik, walaupun kita nggak ketemu Rasulullah, nggak tahu waktu lahirnya, tapi kita punya guru, punya gurunya, dari guru-gurunya sanadnya sampai ke Rasul. Dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiin. Mak bapak kita, guru kita termasuk tabiin. Terima kasih. Kalau ibu semangat, saya juga semangat. Karena saya pengen ibu-ibu saya panjang umur. Biar sehat. Jangan banyak pikiran. Biarin suami nggak ganteng nggak masalah, asal punya. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Biarin suami pergi 2-3 hari kerja, asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa suami di rumah terus kalau nggak pernah ngasih? Jadi maaf Bapak, maaf. Bukan saya merendahkan Bapak, bukan. Tapi faktanya begitu Pak. Istri kita tuh nggak butuh banget kita. Biar kita dandan ganteng, dia nggak penting. Biarin begitu Pak. Suami nggak ganteng asal itu Pak. Makanya wajar Pak, rata-rata suami itu meninggal dunia lebih dulu. Survei membuktikan bapak-bapak lebih dulu matinya. Kenapa? Karena nggak kuat. Udah ketahuan suami nggak megang duit, tetap istri minta.
Udah ketahuan suami lagi nggak ada kerjaannya, tetap istri minta. Pagi, sore, siang, malam suami nggak megang duit, tetap istri minta. Itu Pak yang bikin kita cepat mati. Ya, mohon maaf Pak, mohon maaf, survei membuktikan suami lebih dulu meninggal dunia. Jadi saya ingetin Pak, saya mengingatkan, sebetulnya kita pelan-pelan ini lagi mau dibunuh. Bapak juga, kawan-kawanku, sahabatku nyari senang Pak. Pernah ada Pak kawan saya sakit, dibawa ke dokter Pak, diperiksa nggak ada penyakitnya, periksa darah nggak ada, bagus, normal. Periksa jantung bagus, periksa mata bagus, dimangapin mulutnya bagus, walaupun baunya yang kurang bagus. Begitu di ronsen ibu, ternyata hasil ronsenannya begitu dicuci, maaf Pak, ini cerita teman saya, sehat, tapi begitu dicuci hasil ronsenannya ternyata ada gambar istrinya. Joet. Nggak nyangka Pak, bisa jadi Pak kita sakit gara-gara. Jadi kalau hari ini kenapa Bapak diem bengong? Karena emang masih kurang. Jadi sebetulnya suami pengen membahagiakan istrinya, kelihatan dari duduknya Pak. Bukan lagi husu, emang belum megang. Kira-kira begitu. Saya udah ceramah begini, Pak, nih maaf Pak, yang ditungguin pulang bukan saya, yang ditungguin pulangnya sama aja sama kamu. Makanya saya pengen ibu-ibu saya senang. Maulid tahun ini, mohon maaf, ketua kebetulan memang Kang Topik sahabat saya, jadi beliau juga lebih senang happy-happy aja. Happy-happy aja, senang-senang aja. Dia ketua pengen ibu-ibu itu bahagia. Karena belum tentu ini, udah 3 hari di rumah nyengir, belum tentu. Masih gedek aja mas suami. Tapi begitu ketemu saya, ibu happy dong. Bebasin, jangan pusing-pusing. Ya, jangan pusing-pusing, bebasin. Ayo bareng-bareng, biar ada plong, biar ada enak. Lepas lagi. Wujud kidam. Giamu. Ilmu basur hayan basiron. Itu enaknya, saya sukanya itu sama ibu gitu. Kalau ngaji itu kompak, kita ngomong begini kayaknya setrumnya kenceng. Kalau saya ngadep ke bapak-bapak gampang lobet. Kalau ke ibu tuh sekali nyamber aja enak. Itu tuh Bu, senengnya begitu. Makanya maaf ya Pak, maaf ya Pak. Iya, rada berat ngangkatnya di bapak mah. Jadi kata orang tua dulu Pak, kalau istri di alam aja, jangan disakiti. Suami yang baik itu suami yang selalu salah dan mengalah di hadapan istri, itulah suami yang paling mulia. Kata Rasulullah begitu. Selalu mengalah itulah suami yang paling mulia. Karena suami nggak bisa Pak, kita tuh benar nggak bisa, salah terus. Kita tidur mulu. Kita tidur terus. Kita jalan, kita ngopi mulu. Kita jalan ngayap mulu. Jadi kita emang selalu salah Pak. Makanya nggak bakal menang kita lawan istri Pak, sehebat apapun kita. Presiden, raja, insinyur, profesor, keluarnya dari rahim perempuan. Bener Ibu? Ibu hebat. Beneran ibu hebat, kagum saya.
ibu ngeden mau beranak, ngeden. Dokter nungguin, bidan nungguin, suami nungguin, ibu ngeden mau beranak. Betul? Coba bapak ngeden, siapa yang menungguin? Belum pernah saya lihat bapaknya lagi istrinya di depan pintu kamar mandi terus papa terus. Jadi saya bukan nih ibu tuh orang-orang hebat yang bapak sendiri nggak sanggup, bener. Cuman ibu, maaf, kenapa rumah tangga berantem mulu? Karena ibu terlalu serius. Padahal hidup bercanda aja, ngapain sih serius-serius? Pagi berantem, siang berantem, malam berantem, terus aja begitu. Waktunya hamil mah, hamil aja. Lucu nggak sebetulnya? Lucu. Ad-dunya lahun wala ibun. Dunia tuh senda gurau, main-main. Jadi jangan serius-serius. Kenapa berantem? Karena terlalu bentar-bentar KDRT lapor polisi, KDRT lapor polisi. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama istrinya? Sama aja. Ada seorang jamaah datang ke kiai, dia curhat. Kata jamaah, Pak Kiai tolongin saya, minta cai. Kenapa? Minta doanya. Istri saya kabur udah 3 hari Pak Kiai. Bagaimana bacaannya Kiai? Apa kata Kiai? Udah berapa hari kabur? 3 hari. Istri saya udah seminggu. Siapapun sama. Ya Bu? Untuk mengurangi capeknya polisi ibu, saya juga maaf, saya dulu bapak saya pengen saya jadi polisi, makanya dinamain Akri. Polisi pasti tahu sebelum Akpol itu Akri. Cikal bakal polisi itu saya. Dulu Akri disebutnya Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Nama saya, cuman begitu lahir nggak cocok karena nggak tinggi, bulat. Akhirnya saya nggak pengen. Bapak saya sedih, tapi ibu saya maksa. Udahlah nak, belajar aja dulu jadi polisi tidur. Nggak kuat nyesek. Saya kasih tahu Bu, tips cara kiai. Bagaimana supaya kita ribut nggak lapor polisi? Karena polisi juga banyak tugasnya, banyak kerjaannya. Kata kiai, ibu inget, pegang omongan saya, nanti di rumah praktekin. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Ibu yang ngeluarin anak. Disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya. Kalau dia keluar dari peralon, itu kecoa nanti. Jadi kalau ibu punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Untuk menghindari kejadian kekerasan dalam rumah tangga, ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Sambil ibu bilang, kembali ke tempat asalnya. Kembali ke tempat asalnya. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Putar pulanglah. Mau ibu praktekin? Yakin ibu? Saya bilang tadi, rumah tangga jangan terlalu serius. Ya Bu? Apa-apa berantem, apa-apa urusan HP aja berantem. Urusan kopi aja berantem. Bener Bu? Capek hati. Orang kalau udah banyakan capek Bu, capek hati, itu paru-parunya gampang bolong. Batuknya kelihatan. Orang yang banyak nahan urusan suami, nahan urusan rumah tangga, nahan urusan tetangga, nahan nyesek ulu hati, itu batuknya nggak sore, tengah malam.
tengah dua. Kalau batuk sehat cuman tapi kalau batuk kebanyakan nahan rada panjang. Karena kebanyakan nahan nyesek. Ya batuk sehat sehat. Udah urusan rumah tangga, udah urusan tetangga, udah urusan suami, urusan macem-macem. Ibu ditagih utang, buru-buru ngaji. Yang ngaji nggak bakal berani ke sini. Ibu aman, separuh ngaji, separuh ngumpet. Itu cara menghindari tagihan. Nggak bisa, ibu, kita bebas dari utang, nggak bisa. Negeri kita terkenal negeri yang banyak. Tidak di kampung, tidak di kota, rata-rata seluruh penduduk negeri punya. Survei membuktikan, ibu keluar lihat showroom, bisa diutang nggak? Showroom motor bisa diutang nggak? Showroom mobil bisa diutang nggak? Masuk ke rumah ibu, lihat di depan rumah ada motor, udah lunas apa belum? Terus ke dalam ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Ke dapur ujung lihat ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Pagi ibu dorong jendela, bunyinya kredit, kredit. Bahkan bayi yang baru lahir udah siap-siap nanggung bukan kata saya, ntar nanti viral sangkanya saya yang ngomong. Ibu buka YouTube deh, bener, nggak usah urusan itu, urusan pengajiannya juga macem-macem, bener. Lihat penceramah juga macem-macem, ya. Ada yang serius, ada yang galak, ada yang separuh PA kayak saya. Ngapain serius-serius, capek ibu? Mikirin kaya nggak kaya-kaya, mikirin nasib nggak bisa tidur. Udah nasib mah tinggal tidur aja, bangun tidur kita tetap aja miskin-miskin juga. Emang kalau ibu pikir gitu, ntar tidurnya malam-malaman lagi mikirin nasib ini supaya tidur aja bu, ngapain? Hidup tuh simpel. Jaga lilin juga belum jaminan teh. Teman saya tuh jagain lilin, iya maaf ngepet aja gagal. Iya istrinya nggak bisa niup lampunya. Nah, yuk dikit-dikit aja. Capek belum? Coba tanya saya. Kenapa bu? Jam ibu rusak kan? Jam segini jam 8. Ya, dikit-dikit aja. Ya saya senang sama ibu-ibu. Kenapa saya semangat di sini? Supaya ibu sehat. Banyakin ketawa. Jangan banyakin cemberut. Di rumah cemberut, di taklim cemberut, pulang kondangan cemberut, lewat kuburan cemberut, sampai kuntilanak bilang wow lebih serem kamu karena kebanyakan cemberut. Bebasin ibuku, aku pengen kamu sehat, jangan kebanyakan pusing. Hidup tuh simple, lapar makan ngantuk. Saya ulangin, hidup simple, lapar makan ngantuk. Mengapa? Gara-gara urusan nggak enak makan dan susah tidur. Salah siapa? Salah sendiri. Baru nyadar mikirin suami sekarang. Pakai bilang papa hitam amat sih, nggak usah bilang. Emang nggak inget dulu pacaran di kebun? Kemudian saya ngeliat ibu-ibu qasidah seneng tadi tuh. Enak kita ting-ting dang di tempat saya teh ada pemain qasidah tuh 2, 3, 4, 5, 6. Di tempat saya 13 penyanyi qasidah. Panggungnya tinggi, itu akhirnya turun tinggal 7. Iya, goyangnya kekencengan, ke pinggir, ke tengah, kecemplung, ke pinggir, ke tengah, kecemplung. Akhirnya naik 13, pulang tinggal 7. Temennya ngambang ya.
Diambil hati sama teteh ketawa nggak berhenti. Itu hebatnya. Kalau bapak diajakin nyanyi nggak ada. Ini saya berani buktiin. Maaf bapak, ngalem aja pak ya, jangan kesinggung pak ya. Ini kita lagi menghibur istri kita pak. Bapak nggak sanggup bikin istri ketawa sampai begini pak. Ngeliatnya udah ada mual. Itu ada tetangga saya yang ngeliat suaminya, sampai tetangga, bu kalau ngidam jangan begitu. Tapi begitu dikasih duit 100-an ribu gitu berhenti, Nah, santai. Udah capek belum? Tarik la ilaha illallah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuman segitu tempat curhat yang sebenarnya itu. Jadi kalau ibu pusing, tempat curhat yang sebenarnya Allah. Jangan curhat sama tetangga, bocor. Benar bu? Sekalipun dia teman ngaji, kalau kita terlalu vulgar, terlalu lepas curhatnya, bocor. Lagi baik dia nggak buka, begitu selek dikit aja, oh habis dikupas. Ini dibagi isi anjing, itu masih anjing. Udah kebangetan kesel gitu tuh, kira-kira. Makanya tempat curhat yang sebenarnya, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Makanya disebut keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau tauhidnya mantap, la ilaha illallah Muhammadur. Kata Kiai, Allahu ghaniyun amman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Hewan, tumbuhan, kita hidup manusia butuh Allah. Dari Allah bakal pulang menghadap Allah. Habis selesai bu. Makanya orang tua kita dulu rumah tangganya aman, pintu nggak dikunci, maling nggak masuk. Emang maling tahu nggak ada apa-apaan. Pondasi juga baru sepotong. Tapi aman nggak? Ibu kita tuh, ya orang-orang pada kehilangan motor, dia nggak kehilangan apa-apa. Itu maksud saya. Kalau kita nggak kehilangan motor, masih bisa kehilangan harga diri. Orang tua enggak. Orang tua kita bagaimana cakepnya ibu? Miskinnya aja masih bener, nggak ngelamun. Sebab kaya yang ngelamun mah, miskin nggak usah dilamun. Iya, emang udah silsilah. Miskin semua dari keluarga juga, nggak usah dilamun. Curhat, mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha. Mau konangan nggak punya duit, mau nyari DP motor nggak ada, mau renovasi rumah nggak direnovasi, suami nggak pulang-pulang. Ilaha illallah. Sampai orang kebiasaan nyebut la ilaha illallah, sakaratul mautnya empuk ngucapnya la ilaha illallah. Karena dia jadikan itu tempat nyender yang sebenar-benarnya, tempat sandaran. Ya bu, tahu katanya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kata Allah bu, orang yang beriman itu ingat Allah di mana? Di mana aja, lagi diri, lagi sendera, lagi duduk, ingat Allah. Makanya orang tua kita lihat ibu habis nyuci, pinggangnya pegal duduk lah. Ih, nggak percaya. Rasa nggak ibu? Lihat nggak nenek kita zaman dulu? Makanya bisa jadi lebih bagus nenek kita, ibu-ibu kita zaman dulu ngelatih kita. Kalau kita kadang-kadang kan maaf bangun malam nyari HP, tengah malam pegang HP, pagi-pagi mengantar anak bawa HP. Ibu kita bangun malam nyari tasbih, tengah malam pegang, pagi mau keluar masih megang tasbih. Bagusan mana kira-kira? Tuh, bener bu. Makanya orang sekarang ngaji pakai HP, pengen simple. Padahal kata guru saya, awas bisa jadi dosa ngaji pakai HP. Karena di dalam HP isinya bukan ayat suci doang. Monyet telanjang ada, wik-wik ada, film Jepang ada. Bapak paham? Jadi baca Quran
Quran harusnya buka Al-Quran, karena di dalam kitab suci Al-Quran isinya murni ayat suci Pernah ada kejadian Kori baca Quran nggak pakai Quran, pakai HP, lagi ditarik, lobet. Ngacak bacanya, jadi ngacak bacanya. Tapi kalau baca Quran, buka Al-Quran, sekalipun kita lupa, masih keterusan nggak Bu? Karena Quran nggak ada lobetnya, benar. Makanya kita latih anak-anak kita baca Quran, buka Al-Quran, sampai disautin sama tetangga sebelah. Tetangganya nyaut, kuahnya kondangan deh. Terus ini terus. Ibu masih kuat. Coba yang enak. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil. Ibu diam, coba Bapak, Ibu diam. Bapak ingin dengar suara Bapak. Maaf Pak, maaf. Takutnya Bapak-bapak, alah kayak saya nggak bisa aja gitu. Ibu diam ya. Ibu diam. Bapak dulu, ayo Pak, ayo Pak. Ayo. Bila Israel berat. Itu Bu yang bikin penceramah lobet, ya itu kayak nggak ada baterainya. Ngaji juga begitu. Maaf nih, coba nih Ibu ngaji nih. Ikutin saya Bu, ntar baru Bapak diem dulu. Saya saking resepnya sama Ibu, coba ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu diam, dengerin Bapak. Maaf Bapak. Kita hiburan ya. Ibu diam, dengerin. Ayo Pak, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi, Ibu diam. Allazi. Kayaknya gimana gitu. Kalau Ibu kan enak. Inna a'toina fasalli inna begitu maksudnya, aja mengkongong. Kalau bapak tuh ya maaf ya Pak ya, bukan ngeremehin Pak ya, saya juga laki loh Pak. Emang rada beda, kadang-kadang pengajian udah mulai, kalau ibu-ibu pengajian belum mulai, pagi-pagi udah kumpul. Dari tadi jam berapa? Ibu pasti kumpul duluan, milih seragam dari sore jam 5 ya Bu. Coba Bapak pengajian udah mulai masih beleduk. Makanya saya yakin mudah-mudahan yang masuk surga duluan ibu-ibu kita, amin. Biar Bapak belakangan aja dulu, nunggu panggilan sambil beleduk beku. Ini maaf Pak, ini namanya kita lagi menghibur istri kita Pak, jangan diambil hati ya Pak. Tapi memang kelemahan Bapak kelihatan, diajak ngaji sedikit tapi teriak kopi rada cepet, kopi. Kalau Bapak selawatan dikit Bu, tapi kalau diajak nyanyi hatinya nyaut tuh. Nih dengerin Bu.
Ibu dengerin, walaupun gak ada suaranya tapi hatinya tuh ada. Nih. Janda yang mana? Janda yang mana? Tuan senang. Janda yang putih ngikut. Agak berat Bu kalau ngaji, tapi kalau nyanyi masih lumayan Bapak mah. Lagi suka diajak karaoke apa gitu. Ada dangdutan juga, ada OT mah kangen pengen nukarin 5.000-an. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Ngarepinnya apa? Kuda yang putih, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Janda mana? Janda mana? Janda mana? Janda mana? Janda yang putih di dalam kandang. Itu janda lagi ngurusin kuda, Ibu. Terus Kang Haji Topik terus belum pernah ngeliat Ustaz sampai pingsan gitu, belum? Ibu belum pernah ngeliat penceramah sampai berbusak. Kan ini udah malam, terus datang, terus dia suruh makan. Saya pikir ntar aja dulu gitu. Tapi bagi saya pikir ibu nggak betah ngelihat saya. Ternyata ibu betah. Aku tahu karena ada aku di hati kamu. Dan aku semangat juga ya karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati motor hilang. Udah capek nih. Saya udah basah Bu. Ini legging saya udah lengket. Terus Ibu pernah ngeliat penceramah pulang dijemput ambulan? Sebelum ketuanya Pak Topi, penceramahnya siapa? Panjang nggak umurnya? Panjang. Oh waktu tahun kemarin bukan Pak Topik panitianya. Yang datang ke tempat saya Pak Topik, Pak siapa lagi lupa saya. Ya, itu waktu kemarin, tahun kemarin Maulid gini juga. Hidup sampai sekarang penceramahnya. Belum pernah ibu ngeliat penceramah gitu sampai terus busahan gitu. Ibu ngundang saya patungan kan? Enggak? Oh enggak, kali gitu. Itu enggak patungan aja segitu. Apalagi patungan terus sampai mati boleh. Mudah-mudahan sehat panjang umur, amin. Jangan diambil hati bercanda, ujungnya istighfar ya Bu ya. Dikit. Ini keistimewaan Rasulullah. Dari tadi kita ketawa aja, nggak ada isinya banget ceramah. Tapi yang penting kan kamu suka. Saya selalu begitu. Saya nggak pikirin ceramah saya bener apa enggak gitu, berilmu atau enggak, saya nggak pikirin. Yang penting duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Ya iyalah. Ya. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ya Rabbi bil dalil maqam
lam yahtalim qatun taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi madar zamani ya rabbi bi Mustafa Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya, dia tidak menguap pada sepanjang masa ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at Zubabatun abadan fi jismihil hasani ya Mustafa waghfir lana. Binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Hadza min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bu, Rasulullah enggak pernah bermimpi basah dalam tidur. Rasulullah enggak pernah nguap. Mulianya Rasulullah. Makanya Rasulullah manusia biasa tapi bukan biasa kayak kita, Ibu. Ya Bu, Rasulullah tuh makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Rasulullah tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah marahnya sebentar, kalau kita sebentar-sebentar. Makanya itu yang bikin seluruh makhluk seneng. Rasulullah nggak pernah nguap Bu, kalau kita senderan di tiang nguap. Benar? Habis makan kenyang nguap nggak? Nguap. Lagi ngaji nguap nggak? Rasulullah nggak pernah nguap. Seluruh binatang resep sama Rasulullah, tapi laler nggak berani nempel ke badan Rasulullah. Kita lagi ngobrol, laler nyamperin nggak? Di hidung kadang-kadang suka nempel nggak? Ya Bu, lalat tuh kotor. Berarti kalau kita tidak deketin lalat, berarti kita kotor. Nah, Ibu baik. Ibu bilangnya bau. Kata bapak, iya aku juga tahu. Terus ini terus. Rasulullah Ibu pernah marah? Pernah. Marahnya sebentar. Kata guru saya, huwallazi la yastafizuhul ghadabu illa idzan tuhikat hurumatullah. Marahnya Rasulullah kalau ajaran agama diabaikan. Marahnya Rasulullah kalau nggak menjalani syariat agama. Rasulullah marah. Suami juga boleh marah kalau istrinya nggak ngaji, nggak sembahyang, nggak pakai jilbab. Boleh suami marah. Bahkan maaf, lagi masak juga harus pakai kerudung. Karena nggak sedikit suami lagi makan ketemu rambut di nasi. Pernah nggak Pak? Kita lagi makan sayur ketemu sayur di nasi. Pernah nggak Pak? Itu rambut bukan dari pasar, rambut bukan dari Amerika, itu rambut bisa jadi dari yang masak, karena masaknya nggak pakai kerudung waktu masak dari. Sampai lagi makan enak, 3 suapan klek, tiba-tiba rambut begitu dilihat, wah putih, kirain bihun, nggak taunya uban. Boleh suami marah, boleh, ingetin pakai jilbab. Karena abangku, saudaraku, masku, istri kita ketawa di ujung jalan sama laki-laki, suami di rumah, itu suami siap-siap nanggung dosa. Tanggung jawab begitu beratnya seorang suami, istrinya ketawa di ujung jalan sama laki-laki, suami lagi duduk di rumah, itu suami siap-siap nanggung dosa. Sebegitu beratnya. Boleh marah, boleh. Ibu boleh marah sama anak, boleh, kalau anak nggak ngaji.
Coba ibu ibu lepas main HP pagi sore siang malam megang HP, berapa banyak anak yang matanya rusak gara-gara main game? Bener. Di tempat saya anak kecil 24 jam main HP, matanya copot, dijatuh, ditempelin lagi, jangan nempel-nempel, jatuh. Boleh marah ibu, boleh. Sebab bapak punya istri enggak pernah menjalankan syariat agama, berarti bapak kebo. Kata kiai ini, manistughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Kalau orang dipancing marah enggak mau marah, sama dia seperti kebo. Santai deh, himar itu kebo, keledai. Di kita enggak ada keledai, di Taman Safari doang ada. Cuma 7. Saya udah hitung soal. Jadi kalau suami ngelihat istrinya nggak menjalankan syariat agama, nggak ngaji, nggak sholat, nggak mau maulid, di rumah aja, suami boleh marah. Suaminya diem aja, berarti suami kebo. Istri yang nggak ngerti berarti istri kebo. Anak yang tiap hari nggak dimarahin berarti itu anak. Rumah yang nggak pernah dipakai ngaji, rumahnya cuma kan dipakai makan tidur, rumah itu sama dengan kandang. Bisa jadi kita semua ini kebo. Termasuk yang lagi ceramah juga puas. Ya. Apa tuh? Nggak, soalnya kalau saya ngatain orang kebo nanti viral, terus saya jadi bulian orang. Sekarang kan sensitif. Kita daripada ngatain orang, mendingan kita katain diri sendiri. Kan Bu? Tapi saya bilang berarti kita ini, ibu nggak nyaut. Begitu saya bilang berarti yang ceramah kenceng banget kebo. Sebetulnya kamu suka sih nggak? Sama aku suka nggak sih? Pas lempengan kebo kayaknya kompak banget. Berarti yang penceramah kebo. Ya Bu, siapapun kita yang jelas hanya kita yang harus selalu baik itu Bu, itu perintah. Orang kalau di rumah baik, di tetangga baik, bermasyarakat dia baik, Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Amin. Polisi yang ngaji dengan kita, polisi baik, RT RW ngaji berarti RT RW baik, kelurahnya ngaji baik, masyarakatnya ngaji berarti ini kampung yang baik. Apa namanya kampungnya? Kampung baru. Padahal nggak baru-baru kan. Kalau kampung baru, ibu lahir di sini, nenek lahir di sini, barunya kapan? Udah umur 70-an nenek kan udah masih kampung baru. Ya mudah-mudahan semangatnya selalu baru, keinginannya selalu baru, anak-anaknya besok jadi anak-anak yang terbaru. Ya Bu, jangan kayak emak. Kalau anak nakal katanya cuma 2, kalau nggak ikutin kelakuan bapak, ikutin kelakuan emak, kan anaknya. Jadi anak nakal itu Bu pasti nggak beda jauh, kalau nggak ngikutin kelakuan ibunya, ngikutin kelakuan bapaknya. Ada yang bilang itu kelakuannya kayak tetangga banget. Bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Kealingan triplek ibu nggak lihat. Udah capek belum? Udah capek belum? Ada kayu nggak? Coba ibu getok muka saya. Kang Topik masyarakatnya zamannya luar biasa ini. Wah, saya dikawal sama teman-teman silat juga tadi. Sanggar apa namanya? Jalak Rawi. Wah, saya gagah kelihatannya di situ saya. Pas yang nganternya pergi, saya udah nggak gagah lagi. Jadi kita gagah tergantung senderannya Ibu. Kalau kita bersender kepada taklim, kepada pengajian, insya Allah selamat dunia akhirat. Karena anak-anak kita juga begini. Kenapa kita begini? Berarti ibu kita juga, bapak kita, kakek nenek kita lebih senang anak cucunya kumpul begini.
Ntar ibu dah berasa kalau anak-anak kumpul gitu pasti ibu senang. Saya punya hafizah, anak saya satu hafal Quran, perempuan. Saya senangnya kayak apa? Sampai dia kuliah ngambil kedokteran karena saking cerdasnya. Biarinlah, saya bilang bapaknya emang nggak jelas begini. Tapi saya pengen punya anak-anak jelas gitu, Bu. Alhamdulillah ada dapat pahala dari kakeknya. Kakeknya itu rajin ngajinya, Bu. Iya kakeknya. Kan bapaknya saya bilang nggak jelas. Tapi kemari-marihin makin jelas sih. Ngeles bela diri banget gitu. Nah ternyata emang bapak saya juga nggak pernah ngajarin saya jadi artis, nggak pernah. Ngajarinya ayo ngaji, makanya sempat viral tuh, ayo ngikut tahlil. Itu akhirnya viral tuh, semua ilaruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak yang mana, bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu bin bapak yang ini yang itu yang mana. Al-Fatihah. Wailah hadrati khususan abina bapak haji ini nih yang kuburannya di belakang musola. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya di depan masjid. Bapak haji yang ini, bapak haji yang ini nih yang kuburannya udah kealingan tembok. Bapak haji yang itu, bapak haji yang ini bin bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya mau dijual anaknya. Lagi ada pelebaran jalan. Dah, udah capek Bu ya? Udah capek belum? Ah? Ada sendal nggak Bu? Coba kemariin Bu, lempar kemari semua. Nggak, ini belum ngantuk. Bang Topik, emang ini belum ngantuk? Bener. Ibu security semua. Belum ngantuk nggak taunya ibu-ibu security pabrik. Jago begadang. Beneran belum ngantuk? Ibu hebat. Sayang enggak. Ayo Pak, ayo Pak, diajak Pak pulang Pak, ayo Pak. Ibunya nggak bergerak, bapaknya juga nggak bergerak. Bapak nggak kesemutan Pak? Aku udah kegajahan nih. Pulang ke rumah manyun. Tapi ibu seneng ya Bu ya? Ini nyari senang aja Bu, ketawain aja hidup capek ya Bu ya. Bukan saya ngajarin jelek. Sebetulnya bapak mah takut sama ibu, jujur aja. Kenapa kalau bapak makin galak? Karena ibunya diem aja sih. Ya, jadi kalau bapak marah-marah, ibu jangan mundur, maju. Apa gitu. Nanti bapak yang mundur. Kalau ibu mundur-mundur terus, bapak yang maju. Gitu. Ya? Saya kasihan, saya sayang sama ibu. Jangan gara-gara bapak minta kopi terus sampai 2-3 hari nggak nanya-nanya gitu. Asem gitu kan nggak enak. Keluar tetangga makannya asem gitu. Biar lepasin aja bapak, biarin. Dia dosa juga tanggung jawab dia. Lalu ibu percaya banget, emang ibu pikir suami ibu ganteng banget apa? Pakai dicemburuin gitu. Capek makan hati cemburu Bu. Tuh ada tetangga saya cemburuan, istrinya 1 jam keluar, dicari-cariin, muamuk, marah-mana. Gak tahu mas suami lagi di kamar mandi ngeden. Ya Allah, cemburuan pegal ternyata. Cukup ibu jadi ibu yang udah capek ngelahirin anak, capek. Ya ngelahirin anak capek nggak? Nggak. Oh, sakit nggak? Sakit nggak? Nggak sakit. Ibu. Yang tai aja nyeri. Saya lihat kenapa saya bilang sakit itu ibu sampai kadang-kadang bayi belum keluar yang kuning nyusul. Kalau dua-duanya bayi kembar siam. Tapi kalau yang satu bayi yang satu kuning itu disebut di Jakarta kembar tokai. Cukup ya Bu ya. Segitu juga penderitaan, taruhannya nyawa ya Bu. Sakit saya ngeliat kalau di dekat rumah saya, dekat puskesmas tuh, kalau ada ibu-ibu ngeden saya ngikut. Ya. Capek ya Bu ya. Sakit kan nggak tuh ngeden? Tapi resep. Katanya sakit tapi resep.
Tiap bulan, tiap tahun ngeden terus. Ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ibu, dah temanya kita satukan perbedaan. Ini cakep udah, nggak ada yang beda-beda kita. Saya lihat di Kampung Baru ini wujud daripada persatuan dan kesatuan ini Bu, akur. Akur sedulur. Akur sedulur. Nggak ada yang dari tadi kelihatannya gimana gitu. Saking kompaknya, hujan juga malu untuk turun banyak. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Berkah. Amin. Ini Bu, orang-orang yang ikhlas, lelah karena Allah, wafillah di jalan Allah, nanti ketemunya kita mardotillah yang diridhoi Allah. Ibu ngelihat saya lelah dari awal sampai akhir, ibu ikutin acaranya wafillah jalannya Allah, nanti ibu pulang dapatnya mardotillah, ridhonya Allah. Amin ya rabbal. Ya ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan ibuku, kakakku, masku yang mau berangkat haji, mudah-mudahan Allah bukain jalan banyak rezekinya. Yang pengen umroh, mudah-mudahan cepat berangkat umroh. Yang pengen punya anak-anak yang pintar, mudah-mudahan Allah kasih anak-anak yang soleh dan solehah.